perkenalkan, nama saya Putri Natasha Manalu. Saya adalah seorang mahasiswi dari STT EBC Batam, dan pada saat ini saya sedang menjalani kuliah semester 2. Pada kesempatan ini saya ingin bersaksi sedikit mengenai panggilan saya, di mana Tuhan kembali memulihkan keadaan saya. Dia memberikan saya harapan baru hingga saya boleh yakin bahwa saya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya yakin bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang. Sejak kecil saya sudah menjadi pelayan Tuhan, di mana saya bergabung dalam sebuah tim tamborin di gereja saya. Dan walaupun saya melayani Tuhan, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta. Pada suatu hari, Bapak Gembala saya bertanya kepada saya, "Cia, kamu mau nggak jadi hamba Tuhan? Kamu mau nggak melayani Tuhan? Kamu mau nggak jadi pendeta? Nanti kalau kamu jadi pendeta, kamu enak loh, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Seperti Oom udah tidur di hotel bintang 5, Oom udah tidur di tempat yang mewah, Om udah jalan-jalan ke sana ke sini, dan itu semua tidak bayar, semuanya itu ditanggung oleh badan pengurus daerah." Dan Om itu mengatakan seperti itu kepada saya. Kemudian saya berpikir, wah enak juga ya kalau jadi pendeta ini, bisa jalan-jalan tanpa harus bekerja keras, cari uang, semuanya bisa kita nikmati tanpa adanya mengeluarkan tenaga yang lebih. Kemudian spontan saya menjawab, "Iya Om, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pendeta." Lalu Om itu merespon, Om itu berkata, "Oke, nanti kalau kamu sudah tamat, kamu bilang kamu mau sekolah di mana, kamu mau kuliah di mana, nanti Om yang akan urus, Om akan daftarkan kamu." Om itu berkata seperti itu. Semenjak hari itu saya semakin semangat untuk melayani Tuhan, dan saya mulai aktif di pelayanan-pelayanan yang lainnya, seperti pelayanan sekolah minggu, pelayanan kaum muda, musik, dan yang lain-lain. Saya juga seperti menjadi seorang kepercayaan dari Bapak Gembala saya, di mana ketika ada event-event, ada pertemuan-pertemuan di luar daerah, saya selalu diutus oleh gembala sidang saya untuk menghadiri acara-acara tersebut. Singkat cerita, ketika saya tamat SMA, Om itu kembali bertanya kepada saya, "Bagaimana Cia tentang keputusanmu? Kamu mau kuliah di mana? Apakah kamu mau kuliah di Malang, di Jakarta, atau di Batam? Kamu tinggal pilih aja, nanti Om yang akan mengurus segala sesuatunya." Kemudian saya mulai memperbincangkannya dengan orang tua saya, dan saya memilih untuk berkuliah di Malang. Tetapi mama saya tidak setuju karena beliau mengatakan bahwa di Malang itu tidak ada keluarga kami. Nanti ketika terjadi sesuatu kepada saya, tidak akan ada yang bisa melihat keadaan saya di sana. Mama saya berkata, "Gimana kalau kamu ambil kuliah di Jakarta aja?" Kemudian saya menolak, saya tidak ingin berkuliah di Jakarta. Dan karena hal itu saya menjadi bimbang, apakah saya harus kuliah atau tidak. Lalu pada saat itu juga keluarga saya sedang berada di perekonomian yang sangat rendah, di mana sedang terjadi kesulitan ekonomi di keluarga saya, dan ada banyak omongan-omongan orang yang membuat saya jatuh, di mana mereka berkata, "Cia, kamu gak usah kuliah, kamu bantu dulu orang tuamu, lihat itu bapakmu malas kerja, mamamu gak ada kerjanya, jadi ngapain kamu kuliah, mending kamu bantu keluargamu, kamu cari duit untuk sekolahin adik-adikmu." Begitu mereka berkata. Dan di situ saya merasa down, di situ saya merasa bahwa benar juga yang mereka katakan. Orang tua saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, kenapa saya malah memilih untuk melanjutkan kuliah, kenapa saya nggak membantu dulu kedua orang tua saya. Lalu pada saat itu juga keluarga saudara saya ada yang berkata bahwa mama saya itu adalah orang yang tidak berguna,
orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu sangat melukai hati saya. Situ saya menjadi merasa kepahitan, saya membenci keluarga saya membenci sanak saudara saya, karena mereka telah menghina orang tua saya, mereka menjelek-jelekan orang tua saya di depan saya sendiri, dan di situ timbul rasa ingin balas dendam kepada mereka, dan saya berkata bahwa saya akan bekerja, saya tidak akan berkuliah, saya akan mencari duit untuk membantu keluarga saya, untuk membeli setiap omongan-omongan yang mereka katakan, hinaan-hinaan mereka terhadap keluarga saya. Lalu pada suatu hari ada doa 10 malam di gereja saya, dan pada saat itu Roh Kudus seperti bekerja kepada setiap muda-mudi yang ada, dan adik saya seperti bernubuat, dan dia berkata kepada saya, "Kak, kamu jangan tolak panggilan Tuhan, kamu tidak boleh meninggalkan panggilan Tuhan, kamu harus tetap mengikuti panggilan Tuhan, kamu harus respon panggilan Tuhan itu." Di situ saya merasa, aduh Tuhan, benar, apakah ini teguran bagi saya? Kenapa harus adik saya yang menegur saya seperti itu? Di situ saya merasa sangat sedih, saya merasa malu terhadap Tuhan, karena demi uang saya melupakan panggilan Tuhan tersebut. Dan di situ saya teringat dengan satu ayat yang berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Semenjak kejadian itu saya seperti memiliki harapan kembali, saya seperti memiliki semangat baru untuk melayani Tuhan, dan saya sudah memutuskan bahwa saya akan bersekolah menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya masih bingung, saya akan kuliah di mana, saya akan melanjutkan studi di mana. Pada saat itu juga abang saya baru pulang dari Batam, dan dia langsung menyodorkan formulir pendaftaran STT EBC kepada saya. Dia berkata, "Ini dek, kamu isi ini, nanti abang langsung kirim kepada dosen abang yang ada di sana." Saya bingung, aduh Tuhan, apakah saya yakin saya akan berkuliah di Batam, atau saya kepada keputusan saya pertama akan kuliah di Malang atau di Jakarta. Tapi seperti tidak ada pilihan lain, saya harus mengisi formulir tersebut. Singkat cerita, saya tidak tahu kenapa saya mengisinya, dan sambil terus berdoa saya meminta keyakinan kepada Tuhan bahwa pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Kemudian dengan pertolongan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan masih terus menyertai saya, Tuhan menolong saya dalam panggilan saya. Dia memberikan saya semangat, dia memberikan saya harapan baru, dan setiap doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan, setiap permohonan saya, Tuhan selalu mengabulkannya. Bahkan di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini, Tuhan selalu menolong keluarga saya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya dan keluarga saya, maka saya tidak berkekurangan suatu apapun. Dan saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan saya dan atas kehidupan keluarga saya. Saya juga sangat terberkati dengan perkataan dari seorang kakak tingkat saya, di mana dia berkata bahwa seperti Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan, maka Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Begitu juga kita, ketika kita mampu bersyukur untuk setiap apa yang kita miliki, untuk hal kecil yang kita miliki, maka Tuhan akan memberikan yang lebih lagi dari apa yang kita miliki tersebut. Demikian kesaksian saya, semoga kita semua terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.